Kita akan membahas tentang neraca massa dengan reaksi dan sistem recycle sekaligus purging. Sistem reaksi dengan purging artinya di sebuah sistem tersebut sebagian aliran recycle dibuang agar tidak mengganggu proses reaksi. Hal ini dimungkinkan karena terdapat senyawa inert di dalam aliran recycle. Tujuannya tentu saja untuk mencegah penumpukan inert pada sistem di reaktor. Nah, kita lihat diagramnya seperti ini ya. Di sini press feed seperti biasa. Lalu di bagian aliran output separator bagian puncak itu alirannya di split menjadi dua, ada yang ke kiri itu aliran recycle yang akan kembali ke sini bergabung dengan press feed menjadi F1, lalu ada aliran F6 itu yang akan menjadi aliran purging. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Kita baca soalnya. Sebuah aliran press feed ya, itu mengandung 24,75% mol nitrogen, 74,25% mol hidrogen, dan sisanya inert. Oke. Lalu aliran ini akan bergabung dengan aliran recycle di mana terdapat senyawa yang sama. Artinya pada aliran recycle juga terdapat nitrogen, hidrogen, dan inert. Itu akan menuju reaktor ya. Kemudian di dalam reaktor terjadi reaksi, diketahui single pass conversion. Minggu lalu kita telah belajar single pass conversion terhadap nitrogen adalah 25%. Oke. Kemudian output dari reaktor kemudian menuju kondensor sehingga terjadi proses kondensasi untuk memisahkan amoniak secara sempurna ya, dan gas sisa selain amoniak itu akan di-recycle. Lalu untuk mencegah tumpukan inert ya, saya kasih garis bawah inert di dalam sistem, maka harus digunakan sistem purging. Nah, lalu dilakukan analisis tentunya pada aliran recycle itu terdapat inert 12,5% yang terdapat di dalam aliran recycle. Lalu pertanyaannya, seperti biasa kita akan melakukan perhitungan neraca massa untuk sistem tersebut sehingga nanti kita akan memperoleh semua angka yang terdapat di aliran F1, F2, F6, F3, F5, kemudian di komponen yang ada di aliran tersebut akan kita hitung satu persatu. Kita lihat reaksinya adalah seperti ini. Nitrogen, 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen akan menghasilkan 2 mol amoniak. Nah, konsep perhitungan neraca massa tidak berubah ya, bahwa input sama dengan output. Perhatikan persamaan ini, press feed, ini press feed ya, ini press feed sama dengan F6, ini F6 ditambah dengan F3. Nah, yang dituliskan di sini adalah konsep neraca massa overall. Ya. Overall. Yang dituliskan. Lalu untuk perhitungan selanjutnya kita akan menggunakan neraca atom. Karena dengan neraca atom maka perhitungan akan sangat membantu. Oke, kita coba selesaikan satu persatu ya. Kita selesaikan satu persatu. Kita akan menggunakan neraca atom inert
nitrogen dan hidrogen overall. Maka kalau overall kita coba gambar lagi ya. Ini ada tadi ada Presbyt ya di sini. Di sini tadi ada aliran F3 ya, betul ya. Kemudian di bagian sini tadi ada aliran F6, aliran purging. Nah, di sini ada aliran recycle ya, aliran recycle. Kemudian di sini ada Presbyt. Oke, nah ketika kita bicara overall, maka yang akan kita perhatikan di dalam membuat persamaan nanti adalah Presbyt, lalu F6, lalu kemudian F3. Oke, nah di dalam Presbyt itu ada terdapat inert, terdapat N2, itu ya, terdapat H2 seperti di diagram yang tadi pertama. Lalu di sini ada siapa? Di sini ada NH3 produk ya. Lalu di F6 kandungannya sama dengan di FF, yaitu ada inert, ada N2 ya, dan ada H2. Oke. Nah, kita lihat persamaan neraca inert overall adalah sebagaimana yang ditulis di sini, yaitu 0,01, yaitu komposisi Presbyt inert di dalam Presbyt 0,01 sama dengan 0,125, karena tadi inert yang terdapat di recycle maupun purging adalah 12,5% di F6. Lalu di F3 apakah ada inert? Tidak ada, tentu persamaannya selesai sampai di sini. Dengan demikian kita memperoleh nilai untuk F6 adalah sebesar 8 kilomol gas yang dipurging pada aliran F6. Oke ya. Lalu kita teruskan neraca atom nitrogen overall. Nitrogen, perhatikan nitrogen ini dia atomnya terdiri dari 2 atom, maka di persamaan adalah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 0,2475, yaitu komposisi nitrogen di Presbyt, sama dengan 2 kali ya yang ada di F6 ya, yang ada di F6, nitrogen yang ada di F6, kemudian dikali dengan X5 ya, fraksi dari nitrogen yang ada di F6 belum diketahui, lalu ditambah dengan F3. Kenapa hanya F3? Karena perhatikan jumlah atom nitrogen yang ada di F3 hanya 1. Kita selesaikan. 2 dikali 0,2475, Presbyt tadi angkanya 100, dikali 100 sama dengan 2, masukkan angka F6 tadi sebesar 8 kali X5 ditambah F3, maka persamaannya belum bisa diselesaikan karena ada variabel X5 dan F3 ya. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Oke, kita lanjutkan. Kita akan buat neraca atom hidrogen overall juga. Perhatikan hidrogen juga terdiri dari 2 atom pada Presbyt ya, maka dikalikan 2 dikalikan 0,7425, komposisi dari hidrogen pada aliran Presbyt sama dengan 2 kali ya di F6 ya, 2 kali F6 dikali komposisi dari hidrogen yang ada di F6, yaitu 0,875 dikurang X5 ditambah F3 ya, dikali 3. Ini kurang ya, dikali 3 karena atom hidrogen di sini ada 3. Lalu kita selesaikan, kita teruskan ya. Kita akan peroleh persamaan 2 ini ya, yaitu 148,5 sama dengan 16 dikali 0,875 dikurang X5 ditambah 3F3. Kalau kita lihat persamaan 1 mengandung X5 dan F3, persamaan 2 juga mengandung X5 dan F3. Ini kelihatannya bisa diselesaikan. Kita akan coba selesaikan eliminasi persamaan 1 dan 2, maka kita akan peroleh
seperti ini ya, seperti ini kita akan peroleh, dan kita akan selesaikan nilai untuk X5 sebesar 0,219. Oke, setelah kita peroleh, maka kita substitusikan nilai X5 ke persamaan 1. Seterusnya akan diperoleh nilai F3 sebesar 46 kmol. Nah, sampai di sini kita sudah memperoleh beberapa nilai, yaitu F3, kita sudah peroleh F3, kemudian kita sudah peroleh nilai F6, ya, kita sudah peroleh nilai X5, ya, nilai X5. Lalu kita akan tentukan selanjutnya berapa sih nitrogen yang masuk ke dalam reaktor atau pada aliran F1 dan berapa nitrogen yang keluar dari reaktor atau pada aliran F2. Dengan begitu kita dapat gunakan data konversi, ya. Data konversi kita ingat kembali persamaan untuk single pass conversion. Untuk single pass conversion, kalau kita masih ingat ya, bahwa yang kita perhatikan hanyalah input dan output reaktor saja. Misalkan ini F1 ya, di sini adalah F2, di mana di sini terdapat nitrogen, di sini juga terdapat nitrogen. Oke, maka yang kita susun dalam persamaan single pass conversion adalah nitrogen umpan, ya, dikurang nitrogen output itu sama dengan nitrogen yang bereaksi dibagi dengan nitrogen umpan. Maka itu persamaannya adalah seperti ini, karena fokus kita hanyalah input dan output dari reaktor saja. Oke, kemudian masukkan data untuk single pass conversion diketahui 25%, maka 0,25 sama dengan, ya, pengertian F1N2 atau nitrogen di F1 dikurang nitrogen di F2 itu adalah sama dengan mol nitrogen bereaksi. Oke, dibagi dengan F1N2. Kita lanjutkan dari persamaan reaksi, ya. Kita ingat lagi tadi persamaan reaksinya adalah bahwa N2 gitu ya, ditambah dengan berapa tadi, 2, 3 ya, sama dengan akan menjadi NH3. Kita samakan koefisiennya tadi, di sini 2, di sini tentunya adalah 3. Nah, ini persamaan reaksinya. Maka kalau kita perhatikan dari persamaan reaksi gitu ya, nitrogen yang bereaksi itu sama dengan setengah dari amoniak yang dihasilkan. Itu dari persamaan reaksi. Kita substitusikan ya, amoniak yang dihasilkan tadi sebesar 46 kmol. Ini adalah tadi nilai dari F3 yang sudah kita hitung di atas. Kita substitusikan ke dalam persamaan 4, maka nanti kita akan peroleh bahwa F1N2 nilainya adalah 92 kmol. Substitusikan ini ke persamaan yang di sini, yang di atas ini, kita substitusikan ke sini, maka kita akan peroleh nilai dari nitrogen output reaktor sebesar 69 kmol nitrogen sisa. Oke. Nah, selanjutnya tadi F6 sudah diketahui ya, angkanya tadi ini sudah ketahuan, nilainya X5 juga tadi sudah diperoleh ya. Maka berikutnya kita akan buat neraca di sekitar purging ya, di sekitar purging dan recycle nitrogen. Di sini ada aliran split ya, satu purging, satu recycle. Perhatikan di sini yang menjadi kunci kita adalah di sini, bahwa komposisi di recycle adalah sama dengan komposisi yang di aliran purging. Perhatikan inert di kedua aliran ini adalah sebesar 12,5%, kemudian nitrogen sebesar X5, tadi sudah ketemu angkanya, kemudian hidrogen tentu saja 0,875 dikurang X5 komposisinya. Ya, maka ketika kita membuat neraca nitrogen di sekitar ini, ya, nitrogen di sekitar ini, maka kita akan tuliskan seperti ini,
bahwa F2 nitrogen, ya, F2 nitrogen itu sama dengan X5 di sini. X5 ya, X5 dikali dengan F5, sorry, di recycle, ditambah X5 dikali dengan F6. Oke, ini nitrogen. Maka F2N2 ya, tadi nilainya sudah ketemu sebesar 69, kita substitusikan ke sini ya, 69 sama dengan tadi ya, X5 nya kita masukkan ke sini 0,215, 0,219 itu dikali dengan F5 ditambah dengan 0,219 dikali dengan F6. Oke, ya, dikali dengan F6, dimana F6 tadi sudah ketemu nilainya adalah 8. Kita masukkan semua angkanya dalam persamaan tersebut, kita akan peroleh nilai F5, nilai recycle. Nah, jadi per jing sudah ketemu angkanya ya, F5 juga sudah ketemu angkanya. Lalu kita akan juga buat neraca hidrogen di sekitar mixing point. Kalau tadi di sekitar splitting point, maka kita akan buat di mixing. Ini namanya mixing point. Mixing dari mana, dari apa dengan apa, yaitu mixing dari aliran recycle, ini F5, dengan aliran flash feed. Ya, tadi kan ini kan yang berasal dari sini tadi, yang berasal dari separator tadi ya, di sini. Yang sini tadi adalah purging-nya. Ini purging, ini recycle. Nah, kemudian kita akan buat persamaan hidrogen di sekitar mixing point. Fokus ke hidrogen ya, fokus ke hidrogen. Maka akan disusun 0,7425 ini ya, komposisi hidrogen di flash feed dikali dengan flash feed ditambah ya, ditambah 0,875 dikurang X5 dikali F5 sama dengan F1 dari hidrogen. Oke, F1 dari hidrogen. Nah, tentu kita substitusikan nilai F5 ya, yang sudah kita dapatkan tadi pada perhitungan sebelumnya, dan X5. Setelah kita substitusikan, dengan sangat mudah kita akan memperoleh nilai untuk hidrogen pada aliran F2 ya, pada aliran F2. Sorry, pada aliran F1 ya, salah ketik nih. Ini harusnya adalah F1. Oke, lalu kita juga akan buat neraca inert di sekitar mixing point ya, di sekitar mixing point. Perhatikan komposisi dari inert, yaitu 0,01 kali flash feed tambah 0,125 F5 sama dengan F1 dari inert. Substitusikan nilai F5 ya ke sini semuanya, maka kita akan peroleh nilai inert pada aliran F1 sebesar 39,384 kmol inert umpan reaktor. Oke. Nah, persamaan aljabar yang dapat disusun adalah ya seperti biasa ya. Kita akan susun persamaan aljabar berdasarkan reaksi nitrogen ditambah 3 hidrogen menjadi 2 amoniak, menjadi persamaan aljabar seperti ini ya. Persamaan aljabarnya seperti ini, 5, 6, 7 tadi ngikut ya dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan tentukan nilai C1 ya, dimana informasi nitrogen di aliran F2 adalah 69, maka kita substitusikan dengan sangat mudah, kita akan peroleh C1 sama dengan 23. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui semua jumlah mol yang keluar dari reaktor, di mana diperoleh nitrogen yang keluar dari reaktor sebesar 69, yaitu sisa nitrogen yang tidak bereaksi, kemudian sisa hidrogen sebesar 207 kmol, amoniak yang dihasilkan sebesar 46 kmol, kemudian inert ya, inertnya sebesar 1, itu tidak berubah. Nah, untuk melihat overall conversion di sini angkanya adalah 92
Bagaimana kita membuat overall conversion? Maka kita coba gambar lagi ya. Tadi sistem kita misalkan seperti ini ya, kita akan coba buat ya. Di sini tadi ada aliran yang ini dianggap satu sistem ya, yang kembali ke sini. Oke. Kemudian ini ada flash feed. Di sini ada flash feed, lalu di sini ada F6, di sini ada F3. Nah, di flash feed kita tadi ada N2 di sini juga ada N2. Oke. Ada N2 ya, di sini ada NH3 gitu kan. Nah, oke. Lalu aliran konversi overall adalah 24 komposisi nitrogen di flash feed ya, 24,75 mol ya yang di flash feed, dikurang dia keluar, dia hilang ya sebesar 0,218 tadi dikalikan dengan 8 ya, ada nitrogen yang hilang di sini ya, yang di aliran purging, maka konversi overall adalah sebesar 92,9%. Oke, berapa besar yang keluar meninggalkan kondensor ya, ini sebesar 0,54% ya. Nah, kita konfirmasi seperti biasa dengan tabel neraca massa, kita peroleh sebuah angka ya yang tentu saja sama nilainya ya, yang memberikan sebuah konfirmasi bahwa perhitungan yang kita lakukan telah sesuai. Dan kita buat neraca overall. Perhatikan neraca overall, saya ulangi, yang kita lihat hanyalah flash feed ya, kemudian output yang keluar di F3, output yang keluar di F6 ya. Di situ terjadi sedikit perbedaan ya, 841,5 dan 842 ya, masih masuk dalam toleransi. Itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.